서교동이요? 감사합니다. Cerita berawal dari seorang gadis bernama Linami. Ia bekerja sebagai karyawan di perusahaan startup sebagai pemasar produk. Ia juga merupakan pribadi yang bekerja keras yang ceria. Seringkali saat pekerjaannya selesai, ia juga ikut membantu mengelola kafe milik ayahnya. Dan dapat kita lihat, ia sangat bergantung dengan smartphone. Seluruh aktivitas baik itu pekerjaan, kegiatan sehari-hari, ia lakukan dengan menggunakan smartphone miliknya. 네, 안녕하세요. 저희 마시코냥입니다. Pada hari itu, Nami pergi ke sebuah kafe bersama dengan teman-temannya untuk memakan daging dan minum soju. 오케이, 오케이. 하나, 둘, 셋. 잠시만요. Di perjalanan pulang, Nami tertidur dan tak sengaja menjatuhkan ponselnya. Lalu tanpa ada seseorang yang sengaja mengambil ponsel Nami yang terjatuh. 착용이 전면 자율화 대중교통에선 자율적으로 마스크를 하는 게 아니라 Keesokan hari, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Junyong yang sedang membuat mie instan dan memasang story Instagram dengan menggunakan akun wanita. Dan di saat itu, ada ponsel yang berbunyi. Temannya yang bernama Enjoda mencoba menghubunginya untuk menanyakan kabarnya. 아직도 자? 여보세요? 여보세요? 이거 남이 핸드폰 맞는데? Junyong kemudian menggunakan rekaman suara wanita untuk menjawab panggilan telepon. Ia juga memberitahu kalau ponselnya itu terjatuh dan berniat untuk memberikan ke kantor polisi. 잠시만요. 그러면 제가 핸드폰 주인하고 상의한 다음에 Joda kemudian pergi ke rumah Nami untuk memberitahu bahwa ponselnya sedang berada pada seseorang. Saat berada di dalam rumah, Joda tak tahu di mana keberadaan Nami. Dan di saat melihat keluar, ada seseorang yang berada di bawah meja. Nami yang terlalu banyak minum, ia tak sadar bahwa ia tertidur di luar. Pada saat ingin mengambil ponselnya, ia kemudian panik mencari ponselnya yang tidak berada bersamanya. Hal itu kemudian membuat Joda tertawa melihat tingkah Nami yang panik kebingungan. Setelah itu, ia langsung menceritakan kalau ponselnya jatuh dan telah ditemukan oleh seseorang wanita yang berniat untuk mengembalikan kepadanya. 한번 잘 찾아봐봐. Pada saat menghubungi ponselnya, Nami kemudian meminta untuk diantarkan ke kafe Mizi karena ia akan berada di sana untuk bekerja di tempat ayahnya. Di sisi lain, para detektif dikagetkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang diduga kuat sebagai korban pembunuhan. Kasus ini kemudian dipimpin oleh detektif yang bernama Hu Jiman. Menurut informasi yang ada, tak ada bukti apapun yang tertinggal di jasad perempuan itu, yang membuat kasus pembunuhan ini agak sulit dan membutuhkan penyelidikan yang lebih lanjut. 뭐 좀 나온 거 있어? 아, 없어요. 뭐 이거 하나 나오긴 해. 뭐야 저거? Singkat cerita, mereka kemudian kembali ke markas dan di saat itu mereka menduga bahwa pelaku pembunuhannya ialah Junyong. Hal ini dikuatkan dengan barang bukti yang didapat yang tak kurang dari 1 bulan. Dan ternyata Junyong itu adalah putra dari detektif Wu yang sudah 7 tahun berpisah dengannya. 뭐 어떻게 찾을 거야? 찾고 싶으면 그러니까 내 아들 우준영이 실종 신고 좀 하자고 정식. 아빠 힘들까봐 내가 일찍 나왔어. 핸드폰 찾았어? Shin kemudian kembali ke Nami dan di saat itu ia sedang berada dengan ayahnya. Dan tak lama kemudian ada seorang wanita yang menelpon dan mengatakan kalau ponselnya tak sengaja terjatuh dan layarnya rusak. Ia kemudian meminta Nami untuk pergi mengambil ponselnya di toko reparasi ponsel Wu. Tanpa rasa curiga, Nami kemudian pergi mendatangi alamat yang telah diberikan. Sesampainya di sana, Nami kemudian melihat ponselnya berada di etalase. Dan tak lama kemudian ada tukang reparasi yang memintanya untuk mengisi formulir identitas dan kata sandi ponselnya. Saat sedang memperbaiki, tampak pria itu adalah Junyong. Ia berusaha untuk mengkloning dan memasang aplikasi untuk berniat jahat kepada Nami. 안녕히 계세요.
Hal ini dilakukan agar ia bisa memantau segala aktivitas melalui ponselnya. Dan bukan hanya itu saja, Jungyong juga bisa secara bebas mengakses ponsel Nami tanpa diketahuinya. Suatu malam saat Nami sedang memainkan game, Junhyong mendatangi kafe Missy dan memesan sari buah plum. 메뉴에 없는 건데 어떻게 하세요? 작년 여름에 네, 해드릴게요. Tak lama kemudian, ayah Nami pun datang. Ia kemudian bilang bahwa ia sangat akrab dengannya. Dan tak hanya itu, ayahnya juga merasa bingung kenapa ia menjual jus buah plum kepada orang lain. Scene kemudian beralih kepada detektif Wu yang sedang mencari tahu lokasi Junhyong. Saat itu ia pulang ke rumah dan melihat kalau istrinya sedang tidur. Ia kemudian secara diam-diam melihat isi pesan yang dikirimkan Junhyong kepada ibunya. Di tempat berbeda, Junhyong tengah asik mengamati aktivitas Nami sambil mengumpulkan semua informasi dan mencatat segala hal. Di tempat kerja, Nami mendengar kabar baik dari atasannya kalau mereka mendapatkan tawaran kerjasama dari brand besar. Atas kerja keras yang Nami lakukan, atasannya ingin menaikkan gaji Nami 2 kali lipat. Nami merasa sangat senang, namun atasannya memintanya untuk merahasiakan soal kenaikan gaji dari rekan kerjanya. Dan pada waktu itu juga, Junhyong semakin berani. Ia mendatangi rumah Nami pada saat ia tak berada di rumah dan memeriksa seluruh setiap sudut rumah. Saat membuka laci meja, ia menemukan ponsel cadangan milik Nami. 이라는 여자 번호라니까. 준영이는 2년 전 10월에 Detektif Wu kemudian menemui rekannya dan mengatakan kalau jasad wanita yang tewas sebelumnya memiliki hubungan dengan Junhyong dari laporan pengajuan penipuan yang diajukan Junhyong. Karena rasa penasaran, detektif Wu langsung menuju ke alamat Junhyong. Saat tiba di sana, ia menemukan bukti yang terhubung dengan beberapa kasus pembunuhan. Detektif Wu juga merekam segala hal yang ia lihat. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah buku yang berisikan catatan nama wanita yang menjadi target pembunuhan. Dan di saat itu juga Junhyong kembali ke rumahnya dan menyadari kalau ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Setelah pergi dari rumahnya, Junhyong kemudian pergi menjumpai Nami di kafe. 이런 것도 중고장 대수 좀 그럼요. 이거 파시게요? 그럼 이거 뭐 안 될 거 없죠. Junhyong juga memberi kartu nama palsu agar Nami tidak mencurigai dirinya. 일회용 컵으로는 매장에서 그러니까 목이 뭐야 그냥 Agar rencananya berjalan lancar, Junhyong kemudian menyandra ayah Nami. 주야? 아우, 무서워. Mereka menghabiskan waktu dengan menceritakan pria yang dia temui di kafe sejak kemarin lalu. 그 여정의 취업? 맞네. 아니 어떻게 왜 했네. 바로 물어본다. 물어. Dan betapa terkejutnya saat melihat ponselnya menunjukkan pukul 11. Dengan segera Nami bersiap untuk berangkat kerja. Joda juga merasa kebingungan dengan atas apa yang terjadi. Dan ia kemudian membantunya untuk memesan taksi. Saat di perjalanan, Nami sadar ada banyak notifikasi yang masuk ke ponselnya. Nami kemudian melihat pesan grup yang memintanya untuk menghapus foto di akun media sosial miliknya. Dan ternyata itu adalah foto dengan bersama rekan kerjanya, di mana ia terlihat menjelek-jelekan rekan kerja dan perusahaannya. Padahal ia tak mungkin melakukan hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Saat tiba di kantor, Nami menjelaskan kalau itu bukan perbuatannya. Ia merasa ponselnya telah diretas oleh seseorang. Namun pada saat itu tak ada seorang pun yang percaya dengan apa yang dikatakan Nami. Terlebih lagi atasan Nami yang merasa seperti dihianati. 범인 잡아서 이거 다 돌려놓. Karena atas kejadian ini, mereka kemudian gagal mendapatkan tawaran dari brand besar. Nami kemudian diusir paksa untuk pergi dari tempat itu. Junhyong berhasil menghancurkan pekerjaan dan hidup Nami. Saat itu, Nami sangat kebingungan atas apa yang terjadi kepadanya. Dan di saat itu, Joda datang menemuinya. Ia tahu kalau Nami bukan pelakunya. Joda kemudian membantunya untuk membuat laporan pengaduan ke kantor polisi. Karena tak ada bukti yang kuat, laporan mereka kemudian tidak bisa untuk ditindaklanjuti. Nami kemudian membutuhkan bantuan seseorang untuk mencari tahu siapa yang telah meretas ponselnya. Ia kemudian teringat dengan kartu nama milik Junhyong yang bekerja di keamanan IT.
Sebenarnya ini adalah bagian dari rencana Junyoung agar ia bisa bertemu lagi dengan Nami. Junyoung kemudian menjelaskan kalau ada perangkap pengintai di ponsel Nami yang menyebabkan baterainya cepat habis. Tampak Nami merasa kebingungan karena ia tidak pernah memasang aplikasi yang mencurigakan. Junyoung juga memberitahu kalau orang yang meretas ponsel Nami sangatlah teliti, tapi sekarang Nami tidak perlu khawatir karena ia telah membersihkannya. Dari pertemuan itu, Junyoung mencoba membuat Nami mencurigai temannya sendiri. Karena sedang putus asa, Nami langsung percaya dengan apa yang dikatakannya. Nami kemudian menuduh Joda yang telah meretas ponselnya. 하지마. Di malam hari, Nami merasa bersalah karena telah menuduh temannya sendiri. Dan di saat itu, ia kemudian teringat kalau ia pernah memperbaiki ponsel dan memberikan kata sandi ponselnya. Di sisi lain, detektif Wu kemudian melanjutkan pendidikannya. Ia dan rekannya mencari tahu tentang toko reparasi Wu. Setelah menemukan toko itu, mereka melihat kondisi toko yang berantakan. Detektif Wu dan rekannya menemukan 8 nama orang wanita yang telah menjadi korban pembunuhan. Dan ternyata wanita itu pernah memperbaiki ponsel mereka di sini. Detektif Wu kemudian yakin bahwa ada satu nama lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan saat waktu yang bersamaan, Nami juga berada di sana. Nami kemudian menceritakan kalau ponselnya telah diretas oleh seseorang. Ia juga mengatakan kalau waktu itu ia sempat kehilangan ponselnya dan diminta untuk mengambil ponselnya di toko ini. Pada saat menanyakan namanya, detektif Wu kemudian teringat kalau target Junyoung selanjutnya adalah yang bernama Nami. Nami dan detektif Wu beserta rekannya mengatur rencana agar mereka bisa menangkap Junyoung. 이것만 있으면 네가 뭘 샀는지 누구를 쓰면 움직일 수 있고. Nami kemudian meminta Junyoung untuk mendatangi rumahnya dengan alasan ada laptop yang harus diperbaiki. Sementara itu, detektif Wu dan rekannya bersembunyi di luar untuk mencegatnya. Junyoung sedang berjalan ke rumah Nami, tiba-tiba dihadang oleh 2 orang detektif yang menodongkan senjata ke arahnya. 저 그런 사람 일반 시민한테 총을 보고도 안 놀랐어요. 잠깐. 다시 한번 사과드리겠습니다. Dan ternyata pada saat itu Junyoung telah mempersiapkan dengan sengaja merapikan rambut dan melepaskan kacamata untuk mengelabui mereka. Rencana pertama tidak berjalan lancar. Junyoung mengatakan bahwa ia tak jadi datang ke rumahnya. Akhirnya mereka pun mencoba menyusun rencana lain. Kedua detektif itu meminta Nami untuk segera mengganti ponselnya dan menyarankan agar Nami pergi ke rumah ayahnya saja. Saat tiba di rumah ayahnya, detektif memberikan Nami sebuah kartu nama miliknya agar Nami bisa memberikan kabar kepadanya. Nami kemudian masuk ke rumah ayahnya dan mengira sang ayah sudah tertidur. Saat itu, Nami mendapatkan pesan dari Junyoung yang mengatakan kalau Nami telah mengganti ponselnya. Hal itu kemudian membuat Nami sangat terkejut. Ia pun kemudian sadar kalau ponselnya masih diretas oleh Junyoung. Karena merasa ketakutan, Nami pergi menuju ke kamar ayahnya. Dan ternyata ayahnya tak berada di sana. Ketakutan Nami semakin menjadi saat ia mendengar suara rekaman percakapan dirinya dengan sang ayah. Tiba-tiba ia melihat Junyoung yang telah menunggunya. Junyoung sangat marah karena ia telah merusak semua rencananya. Ia kemudian meminta Nami untuk mengirimkan pesan kepada detektif Wu dan mengatakan kalau ia akan segera tidur. Junyoung kemudian membawa Nami ke toilet. Di saat itu betapa terkejutnya saat melihat sang ayah diikat di bak mandi dengan air yang sudah terisi penuh. Untuk melindungi sang ayah, Nami kemudian menuruti semua perintah darinya. 너도 약속 지켜. 약속은 아빠는 아무한테도 연락. Junyoung kemudian meminta Nami untuk membunuh ayahnya dengan menceburkannya ke dalam bak mandi bersama dengan ayahnya. Setelah melakukan itu, Junyoung kembali ke ruang tengah dan melihat kartu nama detektif Wu. Dan ternyata di sana ada tulisan Nami yang telah membuat perjanjian dan tak akan mengirimkan pesan, tetapi akan menelponnya. Hal itu adalah kode untuk mereka untuk segera menjumpainya. Junyoung yang sadar para detektif pasti menuju ke rumah itu. 뭐야? 그 새끼 이남이 씨 어딨어? Dan pada saat itu, detektif Wu masih belum bisa mengenali wajah putranya. Dan di saat itu, Junyoung terus memanggil dengan sebutan ayah dan mengatakan kalau dirinya itu adalah putranya.
Kemudian detektif Wu mencoba mencari kebenaran dengan melihat catatan yang ada di sana. Detektif Wu akhirnya menemukan kalau anaknya adalah korban pembunuhan dari pria itu. Sang detektif kemudian semakin yakin kalau pria itu bukanlah putranya. Junyoung putranya adalah korban pembunuhan pertama dari pria psikopat tersebut. Dan pria itu menyimpan semua hal yang berkaitan dengan Junyoung agar ia berperan dan mengambil identitas sebagai Junyoung. 안해요. Nami yang sudah sadar dan mengira kalau ayahnya tidak bernyawa lagi, ia mengambil senjata milik detektif dan langsung menembak pria psikopat itu. Dan ternyata ayah Nami berhasil diselamatkan berkat pertolongan dari rekan detektif. 말 그대로 이 출생 신고 믿음 라고 밝혔어. 스마트폰이 필수가 되어버린 이 시대를 Waktu telah berlalu, akhirnya masalah Nami dapat diselesaikan. Dan di saat itu Nami bersama dengan sang ayah dan juga Joda yang berada di kafe milik ayahnya. Dan pada saat itu ada seseorang yang memata-matainya dari kejauhan. Dan filmnya pun tamat. Baik, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan menyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Gua Hafiz cabut dan sampai jumpa di next video. Dadah.